dan jangan sampai ketinggalan. Yeay! Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya, umat-umat yang dikasihi olehnya. Malam hari ini kita akan kembali menyaksikan renungan malam Shoshanim. Mari sebelum kita menyaksikan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau baik bagi kami. Engkau selalu datang kepada kami dengan firman-Mu. Berkatilah hati-hati kami semuanya, supaya hati kami dapat menerima firman-Mu. Dan kami semakin bertumbuh, kami semakin mengenal Engkau, dan kami terus diteguhkan di dalam Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya memberikan tema dari renungan firman Tuhan, si buta. Seandainya buta ini adalah kita, tentunya aktivitas kita akan sangat terganggu karena kita sangat membutuhkan pertolongan orang lain dalam segala hal yang kita akan kerjakan. Tetapi bagaimana kita sama-sama melihat tentang si buta ini di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan mereka berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ternyata si buta ini adalah Bartimeus. Dia secara jasmani buta, tapi tidak secara rohani. Ia seorang pengemis yang buta ada di kota Yeriko. Banyak orang-orang penting dari Yerusalem pergi ke Yeriko untuk berlibur. Bartimeus memang buta, tapi dia tidak tuli. Jadi dia dapat mendengar dan dia tahu apa saja yang sudah dilakukan Yesus dalam menolong orang banyak. Dan dia berharap, dia percaya, dia berjumpa dengan Yesus dan memohon ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus dapat menolong dan menyembuhkan dia. Waktu dia mendengar bahwa Yesus datang ke Yeriko, dia langsung menggunakan kesempatan itu untuk dia berjumpa dengan Yesus. Dan dalam perjumpaannya itu kita dapat melihat hal-hal apa yang dapat kita pelajari dari Bartimeus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Mari kita lihat di dalam ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mulailah ia berseru, "Kasihanilah aku."
Bahkan dalam ayat 48 banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ada yang menegur supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru. Disuruh diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yang pertama yang kita dapat lihat dari Bartimeus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ia terus berseru. Tidak hanya satu kali dia berseru, tetapi dia terus berseru, bahkan menambah lebih lagi untuk dia berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak peduli ada orang yang suruh dia diam, tapi dia terus, dan terus. Dan dari seruan daripada Bartimeus ini menggerakkan hati Yesus untuk menolong dia. Terkadang kita baru berseru, udah bosan. Terkadang kita baru memohon kepada Tuhan, sudah pesimis, sudah tawar hati, sudah bahkan kita mundur dari apa yang kita serukan kepada Tuhan. Tidak dengan Bartimeus ini. Sekalipun dihalangi, tetapi dia semakin menambah seruannya kepada Tuhan, bahkan semakin keras lagi. Kualitasnya semakin dinaikkan lagi. Biarlah kita pun pada saat malam hari ini, kita mau menambah seruan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Tidak mudah mundur, tidak mudah tawar hati atas setiap seruan-seruan yang sedang kita naikkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang kita dapat lihat daripada Bartimeus dalam ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hal yang kedua yang kita dapat lihat daripada Bartimeus, ia menanggalkan jubah. Jubah ini berbicara soal pakaian. Pakaian pengemis tentunya berbeda dengan pakaian imam, dengan pakaian pesta. Pakaian pengemis biasanya kumuh, kotor, bau, ya. Berbicara tentang pakaian, berbicara tentang status seseorang. Dan Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk dia berjumpa dengan Yesus. Ia meninggalkan karena ada kemungkinan jubah itu menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin jubah itu kotor, mungkin jubah itu bau, maka ia lepaskan, dan hal ini bisa juga berbicara tentang dosa. Seringkali dosa itu menghalangi kita untuk kita berjumpa dengan Yesus. Bartimeus tanggalkan hal itu. Karena mungkin dalam perjalanan, dalam perjumpaan dia dengan Yesus, itu dapat menghalangi dia. Makanya ia tanggalkan jubah itu. Dia tinggalkan sifat buruk. Dia lepaskan. Jangan sampai bagi kita mengaku berjumpa dengan Tuhan, tapi kita tidak tanggalkan keegoisannya kita. Kita tidak tanggalkan kesombongan kita. Justru kita menunjukkan siapa diri kita. Atau orang lain harus tahu siapa kita. Kita harus tanggalkan keegoisan kita, kesombongan kita, bahkan dosa-dosa yang ada pada kita harus ditanggalkan, harus ditinggalkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Bartimeus. Yang ketiga, apa yang kita dapat lihat dari Bartimeus di dalam ayat yang ke-51.
Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yang ketiga, kita bisa lihat bahwa Bartimeus ini meminta sesuai dengan kebutuhannya. Dia tidak egois, dia nggak aji mumpung, tetapi dia meminta sesuai dengan kebutuhannya. Dia cuma minta dapat melihat. Sekalipun kalau kita baca, dia ini sebagai pengemis, seharusnya dia minta bukan cuma melihat, tetapi dia minta kekayaan. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia hanya minta, fokusnya dia adalah supaya dia dapat melihat. Ya, supaya dia dapat melihat, padahal bisa saja dia minta lebih, dia nggak minta lebih. Dia fokus untuk bisa dapat melihat. Ya, jadi dia percaya ketika dia dapat melihat, dia bisa melakukan banyak hal. Karena Bartimeus ini bukan orang yang malas, bukan orang yang terpesona dengan zona nyaman, ya udah begitu aja, enggak. Tetapi dia mau berusaha. Ya, dia mau berusaha, makanya ketika dia diminta apa yang harus Yesus lakukan, dia cuma minta sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dapat melihat. Ya, sesudah melihat dia bisa bekerja, dia bisa melakukan banyak hal. Ya. Kira-kira masih ada nggak yang kayak begini nih? Ya, minta sama Tuhan udah ini aja gitu, nggak minta berlebihan. Saya percaya masih ada. Ya, saya percaya masih ada. Yang keempat, apa yang dapat kita lihat di dalam ayat 52? Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yang keempat ini dia tahu berterima kasih. Tidak ditulis terima kasih Yesus, tidak. Tetapi ada respon daripada Bartimeus ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Maka kita lihat pada saat itu juga melihatlah ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ia melihat, setelah ia melihat, nggak langsung pergi meninggalkan Yesus. Namun, ia mengikut Yesus sebagai respon dari apa yang sudah diterimanya. Dia meneladani Yesus menjadi acuan bagi kehidupannya. Ya, dia mengikut. Ada banyak orang sudah ditolong, sudah diberkati, meninggalkan Tuhan. Lupa. Tetapi tidak dengan Bartimeus. Dia tahu berterima kasih dan dia mengikut. Ya, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin kita orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Tetapkah kita tetap mengikuti perjalanan yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita? Atau kita sudah meninggalkan? Ada 4 hal yang kita dapat pelajari daripada si buta Bartimeus ini. Dia adalah orang yang terus berseru kepada Tuhan. Dia menanggalkan jubah keakuannya, kesombongannya, hal-hal yang seringkali menghalangi dia untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia adalah orang yang tahu berterima kasih dan tidak meminta berlebihan, tetapi meminta sesuai dengan kebutuhannya. Biarlah saudara dan saya pada saat malam hari ini kita tidak buta secara jasmani, kita dapat melihat. Tapi jangan sampai kita buta secara rohani. Karena ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang sudah disertai oleh Tuhan. Biarlah perjalanan kita terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sampai satu kali waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, buat firman-Mu, buat perkataan-Mu datang kepada kami. Kami belajar dari Bartimeus. Tuhan, dia buta secara jasmani,
Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, itu mengubahkan kehidupannya, membaharui kehidupannya. Dan biarlah Tuhan, kami pun umat-umat-Mu, kami tidak menjadi orang-orang yang buta secara rohani, tetapi dengan firman-firman-Mu yang datang kepada kami, firman-Mu itu terus mengubahkan kami, terus membaharui kehidupan kami, untuk kami menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semuanya umat-umat-Mu, berkati gereja kami, berkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.